Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Wow, di sini rasanya seperti berada di dunia yang berbeda pada malam hari. Chu Liuxiang menatap kota dari atap hotel sambil menunggu makanan datang. Gunung Spiral Naga mungkin memiliki energi spiritual yang jauh lebih baik, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini dalam hal pemandangan. Kamu bebas pindah ke hotel ini jika mau, kata White Lotus dengan nada bercanda. Makan malam berlangsung sekitar 1,5 jam. Setelah itu, semua orang beristirahat di kamar masing-masing. Sampai jumpa besok, kata White Lotus kepada mereka. Ya, selamat malam. Setelah mandi cepat, Yuan memasuki ranjang besar yang bisa dengan mudah memuat 6 orang dan berbaring di sana. Sudah lama sekali aku tidak tidur sendirian di ranjang. Yuan menyadari hal ini dengan sangat cepat. Di dalam kamar Chu Liuxiang, dia menatap ranjang yang kosong lalu menghela napas. Aku sudah terlalu nyaman tidur bersama Yuan sehingga aku lupa bagaimana rasanya tidur sendirian. Sementara itu, White Lotus menerima telepon dari keluarganya. Bagaimana situasinya sekarang? Tanya ayah teratai putih, Bai Mengyao. Kami baru saja selesai makan malam dan para tamu sedang beristirahat di kamar mereka. Bagaimana kabar Yuan? Dia baik-baik saja. Seolah-olah insiden pagi ini dengan Zheng Weimin tidak pernah terjadi padanya. Begitu ya, bagaimana denganmu? Bagaimana perasaanmu setelah menghabiskan seharian bersamanya? Ceritakan kesanmu. Yuan adalah pemuda yang sangat menawan. Aku bisa merasakan bahwa dia adalah orang yang benar-benar baik. Dia juga sangat rendah hati mengingat reputasinya. Aku tidak akan pernah menduga bahwa dia adalah pemain Yuan jika aku tidak mengetahuinya sebelumnya. Namun, harus kuakui, dia juga sedikit menakutkan, terutama saat marah. Dia adalah seseorang yang tidak ingin kusakiti. Bai Mengyao tiba-tiba tertawa di balik telepon. Sungguh mengejutkan, tak kusangka putriku, yang selalu tidak menyukai laki-laki, akan memberikan kesan yang begitu baik pada pemuda ini. White Lotus tersipu setelah mendengar kata-kata ayahnya. Beberapa saat kemudian, Bai Mengyao berhenti tertawa dan berbicara dengan suara serius. Aku senang kau menyukainya. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah, kapan kau akan mengambil langkah pertama? White Lotus terdiam sejenak sebelum berbicara, kurasa ini masih terlalu dini. Semakin lambat Anda bergerak, semakin banyak waktu yang Anda berikan kepada orang lain. Aku tahu, tapi aku benar-benar tidak berpikir aku harus bergerak sekarang. Kedua wanita yang dibawa Yuan bersamanya. Mereka berdua sangat cantik dan menawan. Dan meskipun bersikap seolah-olah mereka hanya berteman, aku yakin mereka adalah kekasihnya. Bukanlah pilihan bijak bagiku untuk menyerang wilayah mereka saat ini. Bahkan, kemungkinan besar aku membutuhkan persetujuan mereka sebelum dapat bergabung dengan mereka. Jika saya memaksakan diri masuk ke dalam hubungan mereka, itu hanya akan berdampak negatif. Bai Mengyao meluangkan beberapa saat untuk merenungkan kata-kata teratai putih. Baiklah, kamu tidak perlu merayunya sekarang. Namun, jangan menunggu terlalu lama. Ya, ayah. White Lotus menghela napas panjang setelah menutup telepon, merasakan tekanan yang sangat besar di pundaknya. Meskipun aku tidak keberatan menjadikan Yuan sebagai pasanganku, bisakah aku merayu orang seperti dia? Apakah aku punya kemampuan untuk menerima kenyataan bahwa akan ada wanita lain dalam hidupnya? Pikiran untuk berbagi suamiku dengan wanita lain bahkan tidak pernah terlintas di benakku, ini konyol. White Lotus terus merenungkan situasinya sepanjang malam. Keesokan paginya, setelah sarapan, Yuan dan yang lainnya meninggalkan hotel untuk melanjutkan tur kota seharian. Hari ini aku sangat berharap bisa menemukan hadiah untuk Yu. Row, Meixiu menghela napas dalam hati sambil berjalan dari toko ke toko. Setelah berkeliling kota sepanjang pagi, White Lotus menyarankan kepada mereka, ayo kita makan siang. Aku tahu restoran yang sempurna, dan letaknya hanya beberapa blok dari tempat ini.
Itu ide yang bagus. Yuan mengangguk. Ayo pergi. Dua orang lainnya juga setuju. Bagus. Ikuti saya. Dalam perjalanan menuju restoran, White Lotus akan bercerita tentang pengalamannya sebelumnya di sana. Di tengah perjalanan, tepat saat mereka mencapai ujung jalan, dan berhenti karena lampu lalu lintas merah, Yuan tiba-tiba mulai merasakan firasat buruk, seolah-olah intuisinya memperingatkannya. Dengan mengandalkan intuisinya, Yuan memutuskan untuk memperluas indera ilahinya hingga meliputi seluruh jalan. Saat itulah dia melihat sebuah van hitam melaju ke arah jalan mereka. Awalnya Yuan tidak terlalu memperhatikan van hitam itu. Tetapi perasaan tidak nyaman di perutnya semakin bertambah saat van hitam itu mendekati lokasi mereka. Beberapa saat kemudian, tepat saat lampu lalu lintas berubah hijau, mobil van hitam itu berhenti tepat di tengah penyeberangan pejalan kaki dengan sisinya menghadap Yuan dan yang lainnya. Awas! Yuan tiba-tiba berteriak. Saat suara Yuan bergema, suara dentuman keras memenuhi jalanan. Dan ratusan lubang kecil muncul di sisi mobil van yang menghadap ke arahnya dalam hitungan detik. Ada beberapa orang di dalam mobil van hitam itu, dan mereka semua menembaki kelompok Yuan dari dalam van menggunakan senapan serbu yang mematikan. Ah! Kekacauan pun langsung terjadi, dan orang-orang di jalan mulai berhamburan mencari tempat aman. White Lotus dan yang lainnya secara tidak sadar mencoba menghindari peluru yang datang. Tetapi mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang mencegah mereka bergerak. "Jangan bergerak!" teriak Yuan sambil menangkupkan kedua tangannya di depan tubuhnya. Menggunakan manifestasi energinya untuk menciptakan dinding energi spiritual di depan mereka, untuk melindungi mereka dari peluru. Tentu saja, dia juga bertanggung jawab untuk membatasi pergerakan mereka. Peluru yang mengenai dinding tak terlihat milik Yuan akan terperangkap dalam energi spiritualnya. Sehingga seolah-olah waktu berhenti bagi peluru-peluru tersebut. Namun, terlepas dari itu, peluru terus berhamburan tanpa ampun, mengubah jalanan menjadi zona perang. Yuan menggertakkan giginya karena frustrasi. Meskipun ia sangat ingin menggunakan belati terbangnya untuk membalas, ia tidak berani memecah fokusnya. Jadi dia memusatkan seluruh perhatiannya pada pertahanan dan dinding di depan mereka. Yang merupakan satu-satunya hal yang mencegah peluru menghujani tubuh mereka. Suara tembakan gencar yang menghujani peluru terus terdengar tanpa henti selama 1 menit lagi. Hingga akhirnya orang-orang di dalam van hitam itu kehabisan peluru. "Kita pergi, ayo kita kabur dari sini." Orang-orang di dalam mobil van hitam itu bahkan tidak repot-repot memeriksa apakah target mereka selamat sebelum menginjak pedal gas dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. Namun, Yuan tidak berani meruntuhkan tembok itu sampai dia benar-benar yakin bahwa ancaman tersebut telah sepenuhnya lenyap. "Kalian baik-baik saja?" Yuan berbalik untuk bertanya kepada ketiga wanita yang ketakutan berdiri di belakangnya dengan kaki gemetar. "Aku baik-baik saja," gumam White Lotus dengan suara gemetar. "Aku juga baik-baik saja," kata Chu Liuxiang. "Saya juga," kata Mei Xiu. "Mei Xiu, kau sama sekali tidak baik-baik saja. Lihat lenganmu, berdarah." Chu Liuxiang tiba-tiba berkata dengan suara panik sambil menunjuk lengan kirinya, di mana darah terlihat mengalir dari luka. "Oh, kau benar." Mei Xiu menatap lengannya dan berkata dengan suara tenang. Setelah memeriksa lukanya, dia melanjutkan, "Aku baik-baik saja, hanya lecet saja." "Bagaimana kau bisa begitu tenang menghadapi ini? Kau baru saja tertembak." Chu Liuxiang tercengang melihat reaksinya. "Pokoknya, apa-apaan itu barusan. Kemungkinan besar itu adalah keluarga Zeng yang mencoba membalas dendam. Aku tidak punya bukti, tapi merekalah satu-satunya yang punya motif." Teratai putih menghela napas. Sekalipun mereka ingin balas dendam, berpikir mereka akan bertindak sejauh ini tak termaafkan. Dia menatap kerusakan yang disebabkan oleh penembakan barusan. Untungnya, tidak ada korban jiwa. Namun, beberapa orang di sana terluka saat mencoba melarikan diri. Dan bangunan di belakang kelompok mereka dipenuhi lubang peluru.
Semua orang di sana menoleh ke arah Yuan, yang entah mengapa sangat diam, tetapi hal itu justru membuat para wanita semakin gugup. Meixiu dan Chu Liuxiang tiba-tiba teringat apa yang terjadi dengan keluarga Gu, ketika mereka mengancam akan menyakiti mereka. Namun, insiden ini berkali-kali lebih buruk daripada kejadian dengan keluarga Gu. Dan Meixiu bahkan terluka secara fisik dalam prosesnya. Sehingga mereka bahkan tidak dapat membayangkan apa yang ada di pikiran Yuan. Apakah kau baik-baik saja, Yuan? White Lotus memutuskan untuk bertanya padanya. Yang mengejutkan mereka, dia mengangguk dan berbicara dengan suara yang luar biasa tenang, "Ya, aku lega kalian selamat. Mari kita kembali ke hotel dan obati lukamu, Meixiu." Oke, saat mereka kembali ke hotel, suara sirene polisi terdengar meraung-raung di hampir setiap jalan. Ya, itu benar-benar baru saja terjadi. White Lotus berbicara kepada ayahnya melalui telepon sambil berjalan, memberitahunya tentang kengerian yang baru saja mereka alami. Keluarga Zeng sialan itu, beraninya mereka mencoba membunuh kalian. Mereka sudah melewati batas 1000 kali. Jangan khawatir, aku akan memastikan mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Aku hanya sangat senang karena tidak ada di antara kalian yang terluka. Ngomong-ngomong, apakah Yuan sudah mengatakan sesuatu tentang situasi ini? Tanya Bai Mengyao tiba-tiba. Tidak, dia sangat pendiam, dan dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak kita pergi. Jawab White Lotus dengan suara berbisik. Kedengarannya tidak baik. Lakukan apapun yang kamu bisa untuk menghiburnya. Saya mengerti. Setelah menutup telepon, Bai Mengyao menghubungi keluarga Zeng dan meminta Zeng Ye untuk mengangkat telepon. Maaf, Tuan Bai, tetapi Tuan Zeng sedang sibuk saat ini. Aku tak peduli kalau dia sibuk. Aku ingin dia menjawab telepon meskipun dia sedang berselingkuh dengan istrinya saat ini. Jika aku tidak mendengar kabar darinya dalam 5 menit ke depan, aku akan benar-benar menembaki markas besarmu. Tenanglah, Tuan Bai. Bai Mengyao menutup telepon dan menunggu ponselnya berdering. Seperti yang diperkirakan, Zeng Ye melakukan panggilan video kepadanya 3 menit kemudian. Jika kau mengancam keluargaku dengan sesuatu, sebaiknya kau punya alasan yang kuat, Bai Mengyao. Atau kau akan berurusan dengan pengacaraku. Kau berani-beraninya pura-pura tidak tahu apa-apa. Keluarga Zengmu baru saja mencoba membunuh putriku. Apa? Zeng Ye mengerutkan kening mendengar ini, menunjukkan kebingungan yang nyata. Tenang dulu, Bai Mengyao. Itu tuduhan serius. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi keluarga Zeng kami tidak terlibat. Kamu tidak tahu apa yang terjadi. Omong kosong. Nyalakan TV dan tonton beritanya. Zeng Ye langsung menyalakan TV-nya. Tak butuh waktu lama baginya untuk mengetahui tentang penembakan itu. Karena diliput oleh hampir semua saluran berita yang ada. Sekitar setengah jam yang lalu, terjadi penembakan massal di. Lebih dari 1000 peluru ditembakkan, ajaibnya, tidak ada yang tewas. Kau menuduh keluarga Zengku terlibat dalam penembakan ini. Itu tidak masuk akal. Kami tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Seolah-olah aku bisa mempercayai kata-katamu. Hanya keluarga Zengmu yang punya motif. Ini fitnah. Pencemaran nama baik. Apakah Anda punya bukti bahwa keluarga Zeng saya yang berada di balik penembakan itu? Satu-satunya bukti yang kubutuhkan adalah reputasi buruk keluarga Zeng. Di seluruh peringkat warisan, keluargamu adalah yang terburuk. Hah? Kau butuh lebih dari omong kosong itu untuk bisa berbuat apapun pada kami. Silakan saja gugat kami. Aku tantang kau. Bai Mengyao tiba-tiba tertawa. Apa sih yang lucunya? Kamu pikir ini lucu? Dasar bodoh. Bai Mengyao meraung. Aku sengaja merahasiakan ini karena aku ingin keluargamu sedikit menggodanya. Tapi aku benar-benar tidak menyangka kalian akan melakukan sesuatu yang begitu berani. Kalian benar-benar melampaui batas. Namun, aku juga bersalah. Karena keputusan egoisku, putriku hampir terbunuh. Apa-apaan yang kau bicarakan? Zeng Ye mengerutkan kening,
karena ia memiliki firasat buruk tentang ucapan Bai Mengyao. Dengarkan baik-baik, Zheng Ye. Pemuda yang menghina putramu yang tidak berguna itu. Orang yang baru saja keluargamu coba bunuh hari ini. Dia tidak lain adalah pemain Yuan. Yuan yang sama yang sangat ingin direkrut keluargamu. Bai Mengyao mengungkapkan kebenaran kepadanya. Apa? Zheng Ye berteriak keras, tak berani mempercayai apa yang didengarnya. Pemuda yang memukuli putraku itu adalah pemain Yuan. Mustahil, aku tidak akan tertipu. Zheng Ye menyangkal kenyataan itu. Namun, dalam benaknya, ia mulai mengingat sebuah rumor tertentu. Bahwa White Lotus berhasil menghubungi pemain Yuan di Cultivation Online. Aku tidak peduli kau percaya atau tidak. Namun, faktanya keluargamu baru saja mencoba membunuh pemain Yuan. Jika keluarga lain mengetahui hal ini, tidak akan ada yang berani berada di pihakmu. Teriak Bai Mengyao, hentikan. Aku bersumpah demi kuburan leluhurku bahwa keluarga Zheng kami tidak ada hubungannya dengan pembunuhan itu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan melakukan sesuatu yang begitu terang-terangan? Dan dengan gegabah seperti menembak di jalan di siang bolong. Bai Mengyao mengerutkan kening, dan dia mulai bertanya-tanya. Apakah keluarga Zheng benar-benar memerintahkan pembunuhan terhadap Yuan? Pokoknya, jangan ganggu saya atau keluarga saya lagi. Sampai Anda memiliki bukti konkret bahwa keluarga sayalah yang memerintahkan pembunuhan itu. Dan jika Anda berani menyebarkan rumor seperti itu, saya akan menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Zheng Ye segera menutup panggilan video dan mulai mondar-mandir di kamarnya dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengaku tidak ada hubungannya dengan upaya pembunuhan itu. Tetapi dia merasa tahu siapa pelaku sebenarnya di balik kegilaan ini. Akhirnya, ia mengangkat teleponnya dan menelepon putranya, Zheng Weimin. Halo, Zheng Weimin mengangkat telepon setelah beberapa dering. Dasar bajingan gila, apa yang telah kau lakukan? Katakan padaku kau tidak berada di balik penembakan siang ini. Suara Zheng Ye begitu keras hingga membuat Zheng Weimin terhuyung. Namun, yang mengejutkan Zheng Weimin, ia berkata dengan tenang, "Hah, mereka sudah mulai bekerja. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Aku benar-benar mengira akan memakan waktu setidaknya beberapa hari. Kau serius?" Zheng Ye merasa kakinya lemas setelah mendengar kata-kata putranya. "Ya, benar. Akulah yang memerintahkan pembunuhan bajingan itu. Lalu kenapa? Ini akan memberi pelajaran pada teratai putih tentang apa yang akan terjadi. Jika dia berani mendekati pria manapun selain aku." Zheng Weimin tertawa terbahak-bahak. Bajingan ini sudah gila. Apa dia terbentur kepalanya saat berkelahi dengan Yuan? Zheng Ye menangis dalam hati. Dia selalu tahu bahwa putranya adalah bajingan gila. Tetapi bahkan dia pun tidak pernah menyangka bahwa putranya akan cukup gila untuk menyewa pembunuh bayaran. Aku telah meremehkannya. Ini buruk. Sangat buruk. Jangan khawatir, ayah, kata Zheng Ye tiba-tiba. Saya memastikan tidak ada jejak atau bukti keterlibatan saya. Jadi mereka tidak akan bisa meminta pertanggungjawaban kami. Zheng Ye menghela napas panjang dan berkata, apakah kamu sudah melihat beritanya? Tidak, aku belum. Kenapa? Tanya Zheng Ye dengan suara bingung. Tidak ada korban jiwa. Dengan kata lain, upaya pembunuhan Anda telah gagal. Apa? Bagaimana mungkin? Aku sudah menyuruh mereka menggunakan senjata api terkuat yang mereka miliki. Bahkan kultivator Master Roh pun tidak akan mampu bertahan dari daya tembak seperti itu. Nah, mereka tidak hanya selamat, tetapi White Lotus juga ada di sana pada saat serangan itu terjadi. Jadi kau hampir saja menyaksikan orang yang kau cintai terbunuh bersama dengan orang yang sedang kau coba bunuh. Apa? Aku sudah memberi instruksi khusus kepada bajingan-bajingan itu, untuk tidak menyerang saat White Lotus berada di dekat target. Bajingan-bajingan tak berguna itu. Aku juga sudah membayar mereka dengan bayaran yang besar. Zheng Weimin mengumpat dengan keras. Karena White Lotus menyamar, para penyerang tidak mengenalinya, tetapi Zheng Weimin tidak menyadari hal ini. Zheng Ye menghela napas, lalu bertanya,
Apakah kau tahu identitas pria yang baru saja kau coba bunuh hari ini? Identitasnya tidak penting. Karena dia berani menghina saya, dia akan mati. Pemain Yuan. Pria itu adalah pemain Yuan. Apa kau tahu apa artinya ini? Zheng Ye tiba-tiba berteriak. Apa? Gumam Zheng Weimin dengan suara linglung, tampak kesulitan memahami apa yang baru saja didengarnya. Aku sangat berharap kau tidak meninggalkan bukti apapun. Jika aku tahu kau telah berbuat kesalahan, tanpa ragu aku akan mengusirmu dari keluarga, dan memutuskan hubungan denganmu. Tetapi ayah, lalu kenapa kalau dia pemain Yuan? Dia cuma orang biasa yang beruntung di Cultivation Online. Apakah kau tahu berapa banyak keluarga dalam peringkat warisan yang berusaha menjilat orang tak penting ini? Jika mereka tahu kau mencoba membunuh Yuan, mereka pasti akan bersekutu dengannya untuk menghancurkan kita. Aku sudah selesai bicara denganmu. Namun, izinkan aku memberikan satu nasihat lagi sebagai ayahmu. Bersembunyilah. Jangan tunjukkan wajahmu sampai semuanya tenang. Zheng Ye memutuskan sambungan telepon dan melemparkan ponselnya ke dinding, hingga hancur berkeping-keping. Brengsek, bajingan gila sialan itu. Sementara itu, Zheng Weimin duduk di tempat tidurnya dengan ekspresi linglung di wajahnya. Jadi dia adalah pemain Yuan selama ini. Sekarang semuanya masuk akal, pantas saja dia berani melawan. Namun, semua itu tidak penting. Mereka tidak bisa menyentuhku tanpa bukti. Adapun para pembunuh bayaran itu, meskipun mereka gagal dalam percobaan pertama, mereka akan terus mencoba sampai mereka memenuhi kontrak kita. Zheng Weimin dengan cepat berhenti mempedulikan situasi tersebut. Karena ia yakin bahwa tindakannya tidak akan menimbulkan masalah. Lagi pula, ada aturan dan regulasi di dunia ini. Dan dengan berada di 5 besar peringkat warisan, regulasi ini menguntungkannya terlepas dari apakah dia benar atau salah. Aku tak peduli kau pemain Yuan. Datang dan tangkap aku kalau kau bisa. Hahaha. Zheng Weimin tertawa seperti orang gila di dalam kamarnya. Kembali ke hotel, White Lotus telah mengamankan seluruh hotel dengan pengawalnya. Sehingga bahkan seekor tikus pun tidak bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Pada dasarnya mereka berada dalam keadaan terkunci. Sementara itu, luka Meixiu diperiksa dan diobati oleh seorang profesional. Untungnya, peluru itu hanya mengenai kulitmu. Aku juga memeriksa darahmu untuk berjaga-jaga jika mereka mencampurkan racun ke dalam peluru. Hasilnya negatif. Kamu akan sembuh dalam beberapa hari, kata dokter kepada Meixiu setelah memeriksa luka goresannya. Apakah cedera ini akan meninggalkan bekas luka? Tanya Meixiu kepada dokter. Karena kau seorang kultivator, efeknya hanya akan berlangsung sebentar. Pada akhirnya akan hilang sepenuhnya, tetapi aku akan memberimu krim penyembuhan untuk berjaga-jaga. Begitu. Terima kasih. Meixiu mengangguk. Setelah dokter pergi dan mereka berdua sendirian, Chu Liuxiang berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Besok adalah ulang tahun Eurou, dan konser akan diadakan di depan umum. Jika kita tidak mengatasi situasi ini sebelum itu, mereka bisa menyerang selama konser. Apakah ada sesuatu yang bisa kita lakukan terhadap keluarga Zheng? Dia menatap White Lotus, yang menggelengkan kepalanya. Sayangnya, kami tidak memiliki bukti konkret bahwa keluarga Zheng adalah pihak yang berada di balik serangan itu. Ayah saya telah berbicara dengan kepala keluarga Zheng, dan menurut apa yang dia katakan kepada saya, Zheng Ye tampaknya tidak ada hubungannya dengan serangan itu. Saya juga sangat ragu mereka akan meninggalkan bukti apapun yang dapat memberatkan mereka. Jadi, tidak ada yang bisa kita lakukan. Tanya Meixiu dengan raut wajah khawatir. Tidak secara legal, tidak. White Lotus menghela napas. Kita bisa mencoba mencari orang-orang di dalam van hitam itu, tetapi kita masih menyelidikinya. Seluruh keluarga Bai saat ini bekerja sama dengan polisi dan penyidik. Tetapi bahkan dengan kekuatan sebesar itu, mungkin akan memakan waktu beberapa hari sampai kita bisa mendapatkan informasi apapun. Kita tidak punya waktu luang untuk menunggu selama itu,
Yuan tiba-tiba berbicara. Apakah kau sudah punya sesuatu dalam pikiran? Tanya White Lotus padanya. Dia mengangguk dan berkata, Meixiu, Lulu. Aku ingin kalian berdua tetap di ruangan ini bersama sampai aku menyelesaikan masalah kita. Tidak akan lama, aku janji. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Meixiu dengan suara khawatir. Saya akan mengumpulkan bukti yang kita butuhkan untuk menangani siapapun yang memutuskan bahwa menempatkan kalian semua dalam situasi berbahaya seperti ini adalah ide yang bagus, katanya dengan tenang. Yuan mendekati Meixiu dan membelai perban di lengannya, di tempat dia terluka akibat serangan itu. Orang yang menyebabkan ini akan menyesal telah dilahirkan. Meskipun suaranya setenang air tenang di danau, para wanita itu dapat merasakan amarah yang mendidih di dalam dirinya. Dan hanya masalah waktu sebelum amarah itu meledak, menyebabkan air berhamburan kemana-mana. Meixiu tiba-tiba meraih tangannya dan berkata, Yuan, aku tahu kau marah dan kau melakukan ini untuk kami. Tapi kumohon, jangan lakukan apapun yang akan menyakitimu. Aku tidak akan melakukannya. Aku berjanji. Yuan memberinya senyum lembut. Lalu dia menghadap White Lotus dan berkata, bisakah kau membantuku? Tentu saja. Dia langsung mengangguk. Ayo pergi. Yuan mulai berjalan menuju pintu keluar. Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali nanti, Yuan. Aku tahu kau peduli dengan keselamatan kami. Tapi jangan lupa bahwa kami juga peduli dengan keselamatanmu. Teriak Culiuxiang saat sampai di pintu. Aku tahu, jawabnya sambil meninggalkan ruangan. Aku ingin ada penjaga di dalam dan di luar ruangan ini setiap saat sampai kita kembali. Pastikan tidak ada bahaya yang menimpa tamu kita, kata White Lotus kepada Jasmine. Bagaimana dengan Anda, Nona Bai? Aku akan baik-baik saja, kata White Lotus sambil melirik Yuan. Aku mengerti. Aku akan memastikan para tamu terlindungi meskipun itu adalah hal terakhir yang kulakukan. Jasmine mengangguk. Tolong jaga Nona Bai. Dia menoleh ke arah Yuan dan membungkuk padanya. Beberapa saat kemudian, White Lotus mengikuti Yuan ke atap hotel. Yuan terus berjalan hingga ia berdiri di tepi gedung. Setelah berdiri di sana dalam keheningan selama beberapa menit, dia tiba-tiba bertanya, di mana keluarga Zeng? Kantor pusat keluarga Zeng terletak di kota lain. Tetapi mereka memiliki cabang keluarga yang berjarak sekitar 1 jam dari kota tersebut. Meskipun Anda tidak akan menemukan kepala keluarga, Zeng Ye, di sana, Anda seharusnya dapat menemukan Zeng Weimin. Itu sudah cukup baik. Lalu dia bertanya, apakah kamu keberatan menunjukkan jalannya kepadaku? Aku berjanji tidak akan ada bahaya yang menimpamu. Aku juga akan berhutang budi padamu. Aku tidak keberatan, dan kau tidak perlu berutang apapun padaku. Kau telah menyelamatkan hidupku hari ini. Seharusnya aku yang berutang, katanya. Satu-satunya alasan kalian berada dalam situasi berbahaya seperti itu adalah karena aku. Aku adalah target mereka. Kalian kebetulan bersamaku saat serangan itu terjadi. Jika Anda tidak keberatan, saya bertanya, apa yang akan Anda lakukan begitu kita bertemu dengan keluarga Zeng? Saya ragu mereka akan mengatakan yang sebenarnya kepada kita meskipun kita mengancam mereka. Setelah hening sejenak, Yuan berbicara dengan suara rendah namun jelas. Aku tidak tahu apa yang akan kulakukan pada mereka. Tetapi aku tahu bahwa itu tidak akan menyenangkan. White Lotus menelan ludah dengan gugup. Apakah kau berencana membunuh mereka semua? Jangan khawatir, keluarga Bai akan melindungimu apapun keputusanmu. Yuan menoleh menatapnya dengan senyum lebar di wajahnya, tetapi dia tidak menjawab pertanyaannya. Setelah hening sejenak, dia berbicara dengan suara dingin sambil melepas kacamata hitamnya. Memperlihatkan mata merah yang selama ini tersembunyi di balik kacamata itu. Itu terlalu lunak untuk para bajingan yang menyerang kita. Aku tidak akan membunuh mereka, tetapi aku akan membuat mereka menyesal telah mati. Mata White Lotus membelalak kaget, dan tubuhnya gemetar ketakutan ketika melihat mata merah Yuan, yang tampak seperti telah dicelupkan ke dalam darah.
Belum lagi niat membunuh yang kuat yang terkandung dalam tatapannya. Namun, bercampur dengan rasa takutnya adalah kekaguman. Karena dia juga merasa anehnya terpesona oleh kehadirannya. Meskipun dia tidak yakin, dia merasa bahwa Yuan sedang menatapnya melalui matanya saat ini. Yuan mengangkat tangannya dan memberi isyarat padanya, bawa aku ke keluarga Zheng. Sekarang giliran kita untuk memberi mereka kejutan. Ya, jawab White Lotus dengan suara rendah sebelum meraih tangannya dan terbang ke udara bersamanya. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Saat mereka berjalan menuju keluarga Zheng, White Lotus tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap wajah tampan Yuan. Dan mata merah indahnya yang bagaikan permata. Yuan, matamu, apa yang terjadi? Dia tak bisa menahan keinginannya untuk bertanya padanya. Aku sebenarnya tidak yakin. Setelah melihat Meixiu terluka akibat penyerangan itu, aku merasakan sesuatu terlepas di dalam diriku. Dan sebelum aku menyadarinya, penglihatanku kembali. Hah, jadi kau sudah tidak buta lagi, gumam White Lotus dengan suara tercengang. Untuk saat ini, siapa yang tahu berapa lama ini akan berlangsung? Mungkin aku akan kembali buta setelah beberapa jam. Yuan menoleh untuk melihat wajah cantik dan kulit pucat White Lotus. Meskipun aku bisa melihat dunia lebih jelas dan lebih detail dengan indera ilahi. Ada sesuatu yang unik tentang melihat dunia dengan mataku, ucapnya sambil tersenyum. Sayang sekali aku baru mendapatkan kembali penglihatanku saat ini, ketika aku tidak bisa menikmatinya. Senyumnya dengan cepat berubah getir. White Lotus tiba-tiba menundukkan kepalanya dan mempererat cengkeramannya di leher pria itu. Hidupku terlintas di depan mataku tadi pagi. Aku belum pernah mengalami pengalaman nyaris mati sedekat ini sebelumnya, bahkan di Cultivation Online pun tidak. Jujur, aku pernah berada dalam situasi yang lebih buruk. Namun, aku tidak pernah merasa takut dalam situasi-situasi itu. Tetapi hari ini berbeda. Aku ketakutan, tapi bukan untuk diriku sendiri. Aku takut akan kehilangan salah satu dari kalian, dan itu nyaris saja. Peluru yang mengenai Meixiu bisa saja membunuh siapapun di antara kita. Untungnya, itu tidak terjadi. Kau benar-benar peduli pada Meixiu dan Chu Liuxiang. Aku iri. Teratai putih tiba-tiba menghela napas. Aku juga peduli padamu, Lo. Ucapnya, membuat wanita itu terkejut. Benarkah? Padahal kita baru saja bertemu. Tentu saja, dia mengangguk. Terima kasih, gumam White Lotus sambil menundukkan kepalanya lebih rendah lagi agar Yuan tidak melihat ekspresi di wajahnya. Sekitar setengah jam kemudian, White Lotus menunjuk ke arah rumah besar yang terletak di Cakrawala dan berkata, "Di sana. Itulah tujuan kita." Yuan mengangguk dan terbang langsung menuju mansion tersebut. Begitu mereka mendarat di dekat rumah besar itu, Yuan melangkah di depan White Lotus dan berkata, "Tetaplah di belakangku apapun yang terjadi." "Oke," dia mengangguk. Yuan memanggil Empyrean Overlord dan Starry Abyss sebelum mendekati mansion tersebut. Ada para penjaga yang mondar-mandir di sekitar rumah besar itu. Dan semuanya membawa senapan serbu yang terisi penuh. Apakah biasanya mereka seketat ini dalam hal keamanan? Bahkan bank pun tidak dijaga seketat ini, tanya Yuan padanya. "Tidak, ini tidak normal." White Lotus menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, mereka pasti benar-benar takut akan sesuatu." Yuan tersenyum. "Ikuti aku." Dia berjalan keluar dari bayang-bayang dengan White Lotus di belakangnya. Berhenti. Para penjaga di sana langsung memperhatikannya dan mengarahkan senjata mereka ke arahnya tanpa ragu-ragu. "Perkenalkan diri Anda, apa yang Anda lakukan di sini?" "Biar aku yang menangani ini," kata White Lotus. "Saya Bai Lianhua. Kami di sini untuk berbicara dengan Zheng Weimin." Para penjaga mengenali nama dan wajahnya. "Zheng Weimin tidak ada di sini," kata salah satu penjaga. "Kau berbohong," kata Yuan, karena ia bisa merasakan kehadiran Zheng Weimin di dalam mansion tersebut. "Aku akan memberimu dua pilihan. Bawa Zheng Weimin keluar untukku, atau aku akan masuk sendiri untuk menemuinya. Dan aku akan memberimu satu pilihan.
Pergi sebelum kami menembaki tubuhmu sampai penuh lubang. Yuan memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Sesaat kemudian, salah satu penjaga tiba-tiba menjerit kesakitan, mengejutkan yang lain. Ketika mereka menoleh untuk melihatnya, mereka melihat bahwa tangannya tiba-tiba terputus oleh sesuatu yang tajam. Apa yang terjadi? Namun, sebelum mereka sempat memahami apa yang sedang terjadi, jurang berbintang yang tak terlihat itu telah mengincar target berikutnya. Tanganku. Seorang penjaga lainnya tangannya terputus. Lalu satu lagi, dan satu lagi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Yuan telah melucuti semua penjaga di sana dengan memutus tangan mereka menggunakan jurang berbintang. White Lotus menelan ludah dengan gugup setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu. Para penjaga semuanya menjerit kesakitan saat darah mengalir deras dari luka-luka parah mereka. Ayo pergi, kata Yuan dengan wajah acuh tak acuh sambil mulai berjalan menuju pintu masuk. Setelah mendobrak pintu dengan satu tendangan, Yuan memasuki gedung bersama White Lotus. Namun, begitu mereka melangkah masuk ke dalam gedung, para penjaga yang telah menunggu di dalam langsung menyergap mereka. Langsung menembakkan senjata mereka tanpa ragu-ragu. Ratusan peluru menghujani Yuan setiap detik. Menyerupai situasi siang tadi tetapi dengan lebih banyak kebisingan dan kekacauan. Karena ada lebih banyak orang yang menembakkan senjata mereka ke arahnya. Namun, ada satu perbedaan lagi. Yuan sudah siap menghadapi serangan kali ini. Sembari menggunakan manifestasi energi untuk menciptakan dinding di sekelilingnya dan teratai putih. Dia juga mengendalikan jurang berbintang untuk menjatuhkan para penembak satu per satu. Karena para penembak tersebar dan sebagian besar dari mereka fokus menembak Yuan. Mereka gagal menyadari apa yang terjadi sampai terlambat. Dan semua orang di sana telah kehilangan tangan dan lengannya. Dia tidak membunuh mereka. Apakah dia menyimpannya untuk Zheng Weimin? White Lotus menyadari hal ini dan bertanya-tanya dalam hati. Apakah kamu baik-baik saja? Yuan berbalik dan bertanya padanya dengan suara tenang. Ya. Dia mengangguk dengan linglung. Bagus, kalau begitu mari kita lanjutkan. Yuan kemudian mengikuti jejak Zheng Weimin di dalam rumah besar itu. Mereka akan bertemu penjaga di setiap langkah, tetapi Yuan dengan mudah mengalahkan mereka. Sementara itu, di dalam kamar Zheng Weimin, apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Tanya Zheng Weimin kepada para penjaga di kamarnya. Kita kedatangan penyusup, 2 orang. Seorang pria dan seorang wanita, kata penjaga itu. Hanya 2 penyusup, ada ratusan dari kalian, semuanya dilengkapi dengan senjata api berat. Kenapa aku masih mendengar suara tembakan setelah sekian lama? Apa mereka semua menembak ke langit atau apa? Teriak Zheng Weimin dengan keras. Aku tidak tahu, bahkan aku pun bingung, penjaga itu menggelengkan kepalanya. Sial, kalian semua benar-benar tidak berguna. Zheng Weimin menggertakkan giginya karena frustrasi. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami akan melindungi Anda dengan nyawa kami, kata para penjaga di ruangan itu kepadanya. Tidak mungkin. Jika aku mati, ayahku akan membunuh kalian semua. Teriak Zheng Weimin. Salah satu walkie-talkie milik petugas keamanan tiba-tiba aktif. Tolong, orang ini monster. Kita tidak bisa menghadapinya. Sebuah suara ketakutan terdengar dari walkie-talkie. Berikan itu padaku. Zheng Weimin memberi isyarat meminta walkie-talkie. Begitu benda itu berada di tangannya, dia berteriak, ini Zheng Weimin. Apa yang terjadi di luar sana? Namun, petugas keamanan itu tidak menanggapi. Halo, hei, jawab aku. Setelah hening sejenak, walkie-talkie terhubung kembali. Dia tidak bisa mendengarmu karena dia tidak sadarkan diri. Mungkin karena kehilangan banyak darah, tapi aku bukan ahli. Dia bahkan mungkin sudah meninggal. Sebuah suara yang familiar terdengar dari walkie-talkie. Namun, Zheng Weimin tidak langsung mengenali suara itu. Siapa kau? Kau sudah melupakanku. Belum lama sejak kau mencoba membunuhku, kata Yuan dengan suara tenang. Kau bajingan dari atap itu.
Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku tidak pernah mencoba membunuhmu. Bukti apa yang kau punya? Zheng Weimin akhirnya menyadari siapa yang sedang dia ajak bicara. Dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat dingin. Bukti, saya tidak punya. Lalu kenapa kau membuat keributan di rumahku? Akan kutangkap kau atas perbuatanmu. Mungkin saya belum punya bukti sekarang, tapi saya akan segera mendapatkannya. Sampai jumpa sebentar lagi. Yuan meremas walkie-talkie itu dan melanjutkan perjalanannya ke kamar Zheng Weimin. Bajingan keparat ini. Zheng Weimin melemparkan walkie-talkie ke dinding dengan amarah yang meluap. Tak lama setelah percakapan mereka berakhir, Zheng Weimin mendengar suara tembakan semakin mendekat ke kamarnya. Langsung membuatnya hampir mengalami gangguan mental. Sementara itu, ada 12 penjaga di dalam kamarnya. Semuanya mengarahkan pistol ke pintu dengan jari mereka di pelatuk. 10 menit kemudian, Yuan dan White Lotus tiba di lorong yang berisi kamar Zheng Weimin. Ada 13 orang di dalam ruangan itu, salah satunya Zheng Weimin. "Mundurlah," kata Yuan padanya. White Lotus mengangguk dan mundur beberapa langkah. Yuan memegang Empyrean Overload seperti lembing dan menarik napas dalam-dalam. Dia melemparkan Empyrean Overload, membuatnya terbang melintasi lorong. Empyrean Overload menerobos pintu logam di ujung lorong, memperlihatkan wajah-wajah ketakutan di dalam ruangan. "Tembak!" teriak pemimpin para penjaga. Ratusan peluru melesat di lorong hingga mencapai Yuan, tetapi semuanya berhenti di depannya. Apa-apaan ini? Para penjaga terkejut dengan apa yang mereka saksikan. "Minggir!" Salah satu penjaga di sana tiba-tiba melangkah maju dan mengarahkan peluncur roket ke arah Yuan. "Yuan, awas!" White Lotus ketakutan saat melihat RPG-7. Terlambat, penjaga itu menekan pelatuk, menembakkan roket ke arah Yuan. Namun, sebelum roket itu sempat mendekati Yuan, roket tersebut meledak. Langsung menghancurkan separuh lorong dan bahkan beberapa penjaga. Apa yang baru saja terjadi? Para penjaga yang selamat dari ledakan itu tercengang. Tanpa mereka sadari, Yuan telah menghancurkan roket itu dengan seri abis. "Ah, lenganku!" Salah satu penjaga di sana tiba-tiba menjerit kesakitan saat kedua lengannya tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Para penjaga lainnya ketakutan ketika melihat ini. Terutama karena tak seorang pun dari mereka melihat apa yang menyebabkan hal itu. Tak lama kemudian, setiap penjaga di ruangan itu mendapati tangan, dan bahkan seluruh lengan mereka terputus oleh jurang berbintang yang tak terlihat. Zheng Weimin menatap pemandangan mengerikan di hadapannya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Kau bukan manusia, kau iblis sialan, menjauh dariku." Zheng Weimin mulai menangis ketika Yuan memasuki ruangan dengan White Lotus di belakangnya. White Lotus menatap penampilan mengerikan Zheng Weimin dalam diam. "Inilah akibat dari perbuatanku yang menyinggung pemain Yuan. Ini jauh lebih buruk dari yang kubayangkan." Dia menghela napas dalam hati. "Ada apa? Kau terlihat mengerikan." Yuan mendekati Zheng Weimin, yang telah mundur hingga ke sudut dinding. "Jauhkan dirimu dariku. Kau akan menyesal telah melakukan ini padaku. Apa yang akan kamu lakukan? Melaporkanku ke polisi. Mana buktimu?" "Aku punya banyak bukti dan saksi," teriak Zheng Weimin. "Jika aku membunuh kalian semua dan menghancurkan tempat ini, tidak akan ada lagi bukti." Yuan menyeringai dingin padanya. Kau tidak akan berani." "Aku tidak bersalah. Aku tidak pernah mencoba membunuh." "Ah!" Zheng Weimin tiba-tiba menjerit keras, suaranya dipenuhi rasa sakit. "Katakan lagi padaku bahwa kau tidak bersalah." Yuan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Sambil melepaskan tangannya dari bahu Zheng Weimin setelah menghancurkan tulangnya. Zheng Weimin menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara rendah. "Aku benar-benar tidak tahu apa yang kau bicarakan." "Ah!" Yuan menghancurkan sisa lengannya dengan manifestasi energi. Rasa sakit akibat seluruh tulang di lengan kanannya hancur begitu hebat sehingga Zheng Weimin pingsan. Namun, Yuan akan membangunkannya kembali dengan mematahkan salah satu kakinya dengan menginjaknya.
Aku bisa melakukan ini sepanjang hari, kata Yuan kepadanya dengan suara tenang. Seolah-olah dia telah melakukan ini ribuan kali sebelumnya. Menyerahlah, Zheng Weimin. Semuanya sudah berakhir untukmu. Teratai putih menghela napas. Tidak, aku benar-benar tidak bersalah. Kumohon, percayalah padaku. Zheng Weimin terus menegaskan ketidakbersalahannya meskipun dalam situasi seperti itu. Yuan menyipitkan matanya ke arah Zheng Weimin. Jika rasa sakit fisik saja tidak cukup. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh ke White Lotus dan bertanya, "Hei, ini mungkin mendadak, tapi apakah kamu pernah berciuman sebelumnya?" Meskipun terkejut dengan pertanyaannya, White Lotus menggelengkan kepalanya, tidak. Jadi begitu, Yuan mendekatinya sesaat kemudian. Apa-apa yang kau lakukan? Zheng Weimin menatapnya dengan mata terbelalak. Begitu berdiri di depan White Lotus, Yuan tiba-tiba melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu, dan menarik tubuhnya yang lembut ke dalam pelukannya. White Lotus bingung dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu, tetapi dia tidak melawannya. "Apakah kamu keberatan jika aku menjadi yang pertama bagimu?" Yuan bertanya padanya dengan ekspresi mendalam di wajahnya. "Dasar bajingan!" Zheng Weimin meraung keras. White Lotus menyadari apa yang Yuan coba lakukan sekarang, dan dia tidak bisa menahan rasa sedikit kecewa. Namun, justru inilah situasi yang dia dan keluarganya inginkan, jadi dia tidak mengeluh. "Akan menjadi suatu kehormatan bagiku untuk menjadikanmu yang pertama." White Lotus mengangguk dengan senyum malu-malu sebelum mengangkat kepalanya dan menutup matanya. Tidak, hentikan. Jangan berani-beraninya. Aku bersumpah akan membunuhmu jika kau melakukannya, Yuan. Teriak Zheng Weimin sambil darah berupa air mata mulai mengalir dari matanya. Yuan menatap Zheng Weimin dengan tatapan mengejek sebelum beralih fokus pada White Lotus, yang saat itu wajahnya memerah. Dia dengan lembut memegang dagunya dengan tangannya, dan perlahan-lahan menempelkan bibirnya ke bibir wanita itu, menciumnya. Yuan. Zheng Weimin merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Setelah menyaksikan orang yang dicintainya direbut oleh musuhnya di depan matanya sendiri. "Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu." Yuan. Zheng Weimin berteriak seperti binatang buas yang anak-anaknya dibunuh di depan matanya. Setelah mencium White Lotus, Yuan menoleh dan melihat penampilan Zheng Weimin yang menyedihkan, lalu berkata, "Kenapa kau begitu marah? Ini hanya ciuman, dan aku tidak ingat White Lotus pernah menjadi wanitamu." "Diam, White Lotus milikku, wanitaku. Berani-beraninya kau menghinanya dengan mulut kotormu." Yuan menyipitkan matanya ke arah Zheng Weimin sebelum berkata, "Aku akan melakukan lebih dari sekadar ciuman jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya." Apa yang kau bicarakan?" Mata Zheng Weimin membelalak kaget. Yuan menoleh ke arah White Lotus dan bertanya padanya, "Apakah kau ingin menjadi wanitaku?" "Aku akan menjadikanmu wanitaku di sini dan sekarang juga." "Dasar bajingan, jangan berani-beraninya." Zheng Weimin menatap mereka dengan mata merah padam. Jika tatapan bisa membunuh, Zheng Weimin bahkan mampu membunuh para dewa dengan tatapannya yang tajam. Yuan tiba-tiba memeluk White Lotus dan berbisik di telinganya, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu." White Lotus menghela napas dalam hati, "Aku tidak akan keberatan meskipun kau sungguh-sungguh." Lalu dia berbicara dengan nada tulus, "Aku bersedia. Jika kau ingin aku menjadi wanitamu, baik tubuh maupun hatiku adalah milikmu." Yang mengejutkan Yuan, White Lotus tiba-tiba menyeretnya ke tempat tidur di kamar dan mulai melonggarkan pakaiannya. Lalu ia menatap Zheng Weimin dan melanjutkan, "Kau telah membuat hidupku sengsara selama bertahun-tahun dengan pelecehanmu. Hari ini, aku akan membuktikan padamu dan dunia bahwa aku bukan wanitamu." Dia kembali menatap Yuan dan memberinya kedipan mata yang menggoda. Sebelum Yuan sempat bereaksi, White Lotus menarik tubuhnya ke atas tubuhnya dan mulai menciumnya lagi, kali ini dengan lebih penuh gairah.
Saat mereka berciuman, White Lotus juga mulai melonggarkan pakaiannya. Berhenti, aku mengakui, akulah yang memerintahkan pembunuhan terhadapmu. Aku salah. Zheng Weimin tidak tahan lagi dengan siksaan mental itu dan mengakui kejahatannya. Namun, White Lotus tampaknya tidak berniat untuk berhenti. Terutama karena dia terlalu fokus hingga tidak mendengar suara Zheng Weimin. Kenapa kamu tidak berhenti? Aku sudah mengaku. Dia sudah mengaku. Mari kita berhenti di sini, kata Yuan kepada White Lotus sebelum melepaskan diri dari genggamannya dan turun dari tempat tidur. White Lotus merasa enggan, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakhiri kesenangan itu di situ. Setelah merapikan pakaian mereka, White Lotus bertanya, apa yang akan kalian lakukan padanya sekarang? Menyerahkannya kepada pihak berwenang. Yuan menyipitkan matanya ke arah Zheng Weimin, yang tergeletak di lantai dengan ekspresi setengah mati di wajahnya. Selama dia masih hidup, dia akan mencoba membalas dendam lagi. Mungkin tidak akan terjadi besok atau bahkan 10 tahun dari sekarang. Tetapi aku tidak akan mengambil risiko apapun. Yuan berbicara dengan suara dingin. Bunuh aku jika kau mau. Aku akan menghantuimu seumur hidupmu, gumam Zheng Weimin dengan suara rendah. Bagaimana kau menghubungi para pembunuh bayaran itu? Tanyanya kemudian. Jika kau mencoba membatalkan pembunuhan terhadapmu, maka kau bisa menyerah. Mereka tidak akan berhenti sampai target mereka mati. Bahkan jika itu membutuhkan waktu 100 tahun. Zheng Weimin terkekeh. Beberapa saat kemudian, Yuan mengambil ponsel dan laptop Zheng Weimin. Ayo pergi, katanya kemudian. Hah? Kita mau pergi kemana? Bukankah kau akan membunuhnya? White Lotus kebingungan ketika Yuan mulai berjalan keluar ruangan. Namun, Yuan tidak menanggapinya sampai mereka berdua berada di luar mansion. Apakah kamu benar-benar akan memaafkannya? Tidak, aku bukan, ucapnya dengan suara tenang sambil menghadap ke arah mansion dan memanggil Empyrean Overlord. Mundurlah 20 langkah, katanya kemudian. White Lotus tidak mempertanyakannya dan menjauhkan diri darinya. Setelah ia cukup jauh, Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan energi spiritualnya. Serangan pedang pembelah langit. Yuan melepaskan serangan pedang pemecah langit yang mengandung sekitar 90% kekuatannya. Seberkas cahaya besar melahap rumah besar itu dan semua orang di dalamnya. Rumah besar itu lenyap seketika, bersamaan dengan hamparan hutan belantara sejauh lebih dari 3 mil di belakangnya. Tidak mungkin. White Lotus berlutut setelah menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh serangan pedang pemecah langit. Dengan kekuatan sebesar itu, dia bisa dengan mudah menghapus seluruh kota dari peta. Serunya dalam hati, ini tidak hanya akan menghapus bukti keterlibatan kita, tetapi juga akan menjadi peringatan bagi keluarga Zheng, kata Yuan dengan suara tenang. White Lotus menelan ludah dengan gugup. Setelah menghancurkan rumah besar itu, Yuan berbalik menghadap White Lotus dan mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri kembali. Terima kasih. Aku benar-benar minta maaf. Dia tiba-tiba menghela napas. Hah? Kenapa kamu minta maaf? Aku memanfaatkanmu hari ini hanya untuk membalas dendam pada Zheng Weimin. Dan aku bahkan merampas ciuman pertamamu. Aku benar-benar minta maaf. Yuan menundukkan kepala dan meminta maaf lagi. Tidak apa-apa. White Lotus mulai melambaikan tangannya dengan gugup. Seperti yang kau katakan, itu hanya ciuman. Aku tidak sebegitu kekanak-kanakan dan polosnya sampai peduli dengan hal seperti itu. Dan sejujurnya, aku tidak berbohong ketika kukatakan bahwa aku ingin kau menjadi yang pertama bagiku. Namun, jika kau ingin bertanggung jawab dan menjadikan aku wanitamu, aku tidak akan keberatan. White Lotus berbicara dengan nada menggoda, namun wajahnya memerah. Mari kita lanjutkan percakapan ini lain waktu. Aku yakin tempat ini akan segera dipenuhi polisi. Dan kita masih harus berurusan dengan para pembunuh bayaran yang disewa Zheng Weimin. Baiklah, kalau begitu, mari kita kembali ke hotel. Dan melihat apakah Zheng Weimin meninggalkan petunjuk apapun. Teratai putih mengangguk.
Yuan membawa White Lotus ke udara, dan menghilang dari tempat kejadian tak lama kemudian, kembali ke hotel. Setelah Yuan dan White Lotus meninggalkan lokasi kejadian, helikopter dan mobil polisi membanjiri tempat yang dulunya merupakan kantor cabang keluarga Zheng. Mereka semua terkejut melihat kehancuran di sana, dan tidak seorang pun di sana dapat membayangkan jenis senjata apa yang menyebabkan kekacauan ini. Atas nama Tuhan, apa yang terjadi di sini? Bahkan senjata rel pun tidak akan mampu menyebabkan kehancuran sebesar ini. Apakah ini jenis senjata baru? Apa yang mungkin telah terjadi di sini sehingga membutuhkan kekuatan sebesar ini? Hei, bukankah ini lokasi rumah besar keluarga Zheng? Kurasa putra sulung mereka, Zheng Weimin, tinggal di sini. Hah, apa kau yakin ini tempat yang tepat? Ya, saya yakin bahwa keluarga Zheng memiliki sebuah rumah besar di sini. Tidak mungkin, apakah itu berarti seseorang hubungi keluarga Zheng? Ini keadaan darurat. Para penyelidik terkejut mengetahui bahwa dulunya ada sebuah rumah mewah di tempat ini. Beberapa waktu kemudian, Zheng Ye mengetahui situasi tersebut. Apa maksudmu rumah besar keluargaku menghilang? Di mana putraku, Zheng Weimin? Apakah dia baik-baik saja? Maaf, tapi kami tidak memiliki informasi apapun tentang putra Anda, tetapi kami sedang mencarinya saat ini. Nyalakan televisi, Anda harus melihat sendiri situasi di sini, kata kepala penyelidik kepadanya. Zheng Ye dengan berat hati segera menyalakan televisi. Kau pasti bercanda, Zheng Ye hampir terjatuh dari kursinya setelah melihat situasi tersebut. Sekitar 20 menit yang lalu, sebuah senjata pemusnah massal tak dikenal meledak di tempat ini, menghancurkan lebih dari 1000 hektar lahan. Pihak berwenang masih berusaha mencari tahu apa yang terjadi di sini. Jika Anda memiliki informasi apapun, silakan hubungi mereka di. Sungguh tak disangka dua insiden mengerikan terjadi di kota ini dalam waktu sesingkat itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah ini ulah teroris? Seperti yang Anda lihat, Tuan Zheng. Jika putra Anda berada di dalam atau di dekat rumah besar itu pada saat kejadian, sangat kecil kemungkinannya dia akan selamat. Tidak, aku sudah menyuruh putraku meninggalkan tempat itu saat berbicara dengannya tadi pagi. Dia pasti masih berada di luar sana. Zheng Ye tetap berharap Zheng Weimin telah mendengarkan nasihatnya untuk bersembunyi. Aku ingin bajingan yang melakukan ini ditemukan. Tenanglah, Tuan Zheng. Kami akan menggunakan semua sumber daya kami untuk menemukan pelakunya. Jika ada orang gila dengan senjata yang dapat menyebabkan kehancuran sebesar ini di luar sana, kita harus menangkapnya dan menyita senjatanya dengan segala cara. Setelah menutup telepon, Zheng Ye menatap televisi dengan ekspresi muram di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia membuka laptopnya dan memulai panggilan video dengan Bai Mengyao. Apa yang kau inginkan, Zheng Ye? Tanya Bai Mengyao dengan nada kesal, belum menyadari situasi yang sebenarnya. Kau bajingan, apa ini pekerjaanmu? Apa kau baru saja menyerang keluarga Zhengku? Hah, omong kosong apa yang kau bicarakan? Nyalakan televisi dan lihat sendiri, teriak Zheng Ye. Bai Mengyao teringat situasi serupa yang terjadi belum lama ini, tetapi kali ini perannya terbalik. Astaga, apa yang terjadi di sini? Bai Mengyao ketakutan melihat apa yang ada di televisi. Tunggu, kau pikir keluarga Baiku ada hubungannya dengan berita ini? Itu keterlaluan, bahkan lebih keterlaluan daripada penembakan hari ini. Ini benar, kan? Keluarga Zhengku diserang tepat setelah kau mengancam akan menyerang kami. Tidak mungkin ini kebetulan. Zheng Ye meraung. Kau sudah gila. Kau pikir keluarga Baiku mampu melakukan ini? Seharusnya ada batas untuk imajinasimu. Apapun yang menyebabkan ini jelas bukan ulah manusia. Saat Zheng Ye dan Bai Mengyao berdebat sengit, Yuan dan White Lotus kembali ke hotel. Yuan, apa kau baik-baik saja? Chu Liuxiang bergegas ke sisinya begitu melihatnya memasuki ruangan. Ya, saya baik-baik saja. Dia mengangguk. Apa yang terjadi? Apakah kau menemukan bukti? Tanya Mei Xiu kepadanya.
Ya, Zheng Weimin mengaku telah menyewa para pembunuh bayaran pagi ini. Namun, dia tidak memberi tahu kami bagaimana cara menghubungi para pembunuh bayaran itu. Jadi kami belum sepenuhnya aman, dan aku tidak akan tenang. Sampai aku menemukan bajingan yang menembak kami, kata Yuan. Begitu, bagaimana dengan Zheng Weimin? Aku membunuhnya. Aku tidak ingin mengambil risiko dia mengejar kita lagi di masa depan. Aku minta maaf jika keputusanku mengecewakanmu. Tidak, aku mengerti mengapa kau melakukannya, dan aku tidak menyalahkanmu. Aku minta maaf karena telah membuatmu menanggung segalanya untuk kami. Tidak apa-apa, Yuan menggelengkan kepalanya. Setelah hening sejenak, Chu Liuxiang tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, matamu merah. Ya, entah bagaimana penglihatanku telah pulih, jadi aku bisa melihat lagi sekarang. Yuan akhirnya mengungkapkan kebenaran kepada mereka. Apa? Tidak mungkin. Benarkah? Chu Liuxiang meledak kegirangan. Aku serius. Dia mengangguk sambil tersenyum lembut. Tak disangka ini akan terjadi tepat sebelum ulang tahun Euro. Ini akan menjadi kejutan yang lebih besar daripada konser. Meixiu tersenyum. Memang benar. Itulah mengapa aku harus mengurus para pembunuh bayaran ini sebelum itu. Aku ingin kejutan ulang tahunnya sempurna. White Lotus memasuki ruangan beberapa saat kemudian dan berkata, Yuan, aku sudah meminta para ahli untuk memeriksa ponsel dan laptop Zheng Weimin. Dan mereka menemukan nomor telepon dan alamat yang mungkin memungkinkan kita untuk menghubungi para pembunuh. Sempurna. Yuan menoleh ke arah Meixiu dan Chu Liuxiang lalu berkata kepada mereka, kali ini aku akan menyelesaikan semuanya. Jaga diri baik-baik. Mereka cukup berbahaya untuk menembak kita di siang bolong, kata Meixiu. Yuan terkekeh, aku ragu ini akan lebih berbahaya daripada yang sudah kualami di keluarga Zheng. Setelah Yuan pergi bersama White Lotus, Chu Liuxiang memutuskan untuk sedikit bersantai dan menyalakan televisi yang kebetulan sedang menayangkan saluran berita. Meixiu, lihat ini, Chu Liuxiang memanggilnya. Ya Tuhan, tunggu, ini baru terjadi setengah jam yang lalu. Meixiu menelan ludah dengan gugup dan menoleh ke pintu tempat Yuan baru saja pergi. Menurutmu dia yang bertanggung jawab atas ini? Meixiu tersenyum dan berkata, jika ada yang mampu melakukan ini, hanya dialah orangnya. Setelah meninggalkan ruangan bersama White Lotus, Yuan mengikutinya ke ruangan lain tempat para ahli sedang memeriksa peralatan Zheng Weimin. Jadi ini nomor telepon yang mungkin bisa membantu kita menghubungi para pembunuh. Dan lokasi ini tampaknya merupakan titik pertemuan. Bisakah Anda melacak nomor teleponnya? Tanya White Lotus. Kita bisa coba, tapi kita harus menghubungi mereka dulu, kata pakar itu. Aku akan menelepon mereka, kata Yuan tiba-tiba. Bagaimana dengan cerita kadanganmu? Tanya White Lotus. Aku sudah punya satu yang kupikirkan. Baiklah, kalau begitu, mari kita pasang pelacaknya dulu, kata pakar itu. Setengah jam kemudian, pakar tersebut menyerahkan sebuah telepon seluler khusus kepada Yuan. Kami akan mulai melacak begitu mereka mengangkat telepon. Cobalah untuk mengulur waktu selama mungkin. Yuan mengangguk dan menghubungi nomor telepon tersebut. Setelah beberapa kali berdering, seseorang mengangkat telepon dan berbicara dengan suara dingin, kata Sandi. White Lotus dan para ahli juga mendengarkan panggilan telepon itu. Jadi mereka langsung mengerutkan kening saat mendengar tentang kata Sandi untuk pertama kalinya. Namun, Yuan dengan tenang menjawab, persetan dengan kata sandimu. Aku butuh bajingan itu dibunuh, 100 juta. White Lotus menoleh dan menatap Yuan dengan mata lebar. Dia akan memesan pembunuhan, teriaknya dalam hati. Orang di ujung telepon terdiam beberapa saat sebelum menjawab, maaf, tapi Anda salah nomor. Tutup teleponku dan aku akan menelepon nomor lain. Dan aku akan menambahkan kalian bajingan ke daftar target pembunuhanku. Siapa yang memberitahumu tentang nomor telepon ini? Kalian ini apa sih, penyelidik atau tentara bayaran? Kalau kalian terus membuang waktu berharga
Saya akan memberi tahu orang yang merekomendasikan layanan sampah kalian ini kepada saya. Setelah hening sejenak, orang itu berkata, sebutkan namaku. Yuan menarik napas dalam-dalam namun tanpa suara sebelum berbicara. Yu Yong, dia adalah kepala perusahaan hiburan besar yang berfokus pada musik. Rahang White Lotus ternganga setelah mendengar nama yang familiar ini. Setelah meneliti latar belakang Yu Tian, dia mengetahui tentang orang tua angkatnya, Yu Yong dan Tang Li. Dia berencana membunuh ayah angkatnya. Setelah beberapa saat hening, pria di balik telepon berbicara, dia orang besar. Anda harus membayar lebih dari 100 juta jika ingin memenggal kepalanya. Beri aku angka, kata Yuan dengan tenang. 500. Jumlahnya cukup besar. Bagaimana jika kamu gagal? Tidak ada yang namanya serangan sempurna. Namun, begitu kita menetapkan target pada seseorang, kita akan memastikan itu berhasil tidak peduli berapa kali kita gagal. Baiklah, saya akan membayar jumlah itu. Sekarang saya akan memberikan nomor rekening kepada Anda. Anda memiliki waktu 24 jam untuk melakukan pembayaran. Setelah memberikan nomor rekening kepada Yuan, pria itu melanjutkan. Begitu kami melihat pembayarannya, kami akan menghubungi Anda kembali. Kami akan membuat pengaturan yang sebenarnya saat itu. Yuan kemudian berbicara dengan suara dingin, agar kau tahu. Aku mungkin mempercayai temanku, tetapi aku belum mempercayai layananmu. Jika kau berani menipuku, aku akan menghancurkan seluruh organisasimu. Pria itu tertawa terbahak-bahak, saya persilakan Anda mencoba meskipun kami tidak akan menipu Anda. Yuan menatap para ahli di ruangan itu untuk menunggu isyarat dari mereka. Pakar itu mengangguk dan mengacungkan jempol kepada Yuan. Kalau begitu, sampai jumpa lagi. Setelah menutup telepon, Yuan pergi untuk melihat hasilnya. Meskipun kami dapat melacak panggilan tersebut ke lokasi mereka, kami tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Beritahu saja lokasi umumnya, dan aku akan menemukannya sendiri, kata Yuan. Jaraknya sekitar 4 jam berkendara dari tempat ini, tepat di sekitar sini. Pakar itu menunjukkan peta dan lokasi umum panggilan tersebut kepadanya. Saya mengerti. Saya akan segera pergi ke sana. Yuan mengangguk. Haruskah aku ikut denganmu lagi? Tanya White Lotus padanya. Tidak, aku akan baik-baik saja sendirian. Aku tidak ingin membahayakanmu. Baiklah, hati-hati. Yuan meninggalkan hotel sendirian tak lama kemudian dan terbang menuju lokasi para pembunuh. Dia memutuskan untuk terbang menggunakan Empyrean Overlord. Karena jauh lebih cepat dan dia bisa menggunakannya lebih lama. 1 jam kemudian, Yuan tiba di lokasi yang ditunjukkan pada peta. Namun, di lokasi tersebut hanya ada pepohonan. Ketika Yuan tidak melihat sesuatu yang luar biasa dengan matanya, dia memutuskan untuk menggunakan indera ilahinya. Setelah beberapa menit mencari, dia melihat beberapa jejak kaki, yang kemudian dia ikuti hingga sampai ke sebuah pintu masuk tersembunyi yang tampaknya mengarah ke bawah tanah. Setelah sejenak mengamati kemungkinan jebakan, Yuan mendarat di depan pintu masuk, dan tanpa ragu-ragu, dia mendobrak pintu logam itu dengan tangan kosong. Alarm mulai berbunyi nyaring di dalam bunker. Tetapi Yuan mengabaikannya dan langsung menuju ruangan dengan jumlah orang terbanyak. Namun, ia dengan cepat dihentikan oleh orang-orang yang membawa senjata api berat. Kau, apa yang kau lakukan di sini? Orang-orang yang menghentikannya tampak mengenali wajahnya. Hei, aku di sini untuk membalas budi. Jika kalian membawaku kepada para bajingan yang menembakku dan teman-temanku hari ini, aku akan membiarkan kalian hidup, kata Yuan kepada mereka dengan suara tenang. Hanya dalam mimpimu, sialan. Sekarang matilah. Mereka langsung melepaskan tembakan pada saat berikutnya. Namun, seperti biasa, Yuan menghentikan peluru-peluru itu dengan energi spiritualnya. Sebelum peluru-peluru itu sempat mencapainya. Apakah menembak orang itu menyenangkan? Itu yang selalu kalian lakukan. Biarkan aku mencobanya. Yuan dengan santai mengayunkan lengannya, mengirimkan peluru yang telah ditangkapnya kembali ke para penembak,
tetapi dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ah, 6 orang di sana langsung roboh keesokan harinya dengan tubuh mereka penuh lubang. Sungguh membosankan. Yuan menggelengkan kepalanya dan terus berjalan lebih dalam ke dalam bunker. Dia akan bertemu lebih banyak orang bersenjata. Dan dia selalu memberi mereka kesempatan untuk mengatakan apa yang ingin dia ketahui sebagai imbalan atas nyawa mereka. Sayangnya, mereka semua akan merespons dengan peluru, bukan kata-kata. Pada akhirnya, Yuan harus membunuh setiap orang yang ditemuinya. Sampai dia mencapai bagian terdalam bunker, di mana sebuah pintu logam besar menghalangi jalannya. Ketika Yuan sampai di pintu logam yang dibangun untuk menahan bahkan senjata nuklir, sebuah suara bergema dari pengeras suara di lorong. Aku sepenuhnya mengerti mengapa kami tidak dapat membunuhmu hari ini, dasar monster sialan. Seharusnya kami meminta uang jauh lebih banyak ketika menerima permintaan untuk membunuhmu. Sebuah suara yang familiar terdengar. Yuan mengenali suara itu sebagai suara orang yang sama yang dia ajak bicara di telepon hari ini. Kau butuh lebih dari sekadar senjata untuk membunuhku, kata Yuan dengan santai. Lagi pula, kenapa kamu tidak membuka pintu dan membiarkan aku masuk? Akan jauh lebih berantakan jika aku harus memaksa masuk. Hahaha, silakan dobrak pintu ini kalau bisa. Tempat ini dirancang untuk tahan terhadap senjata nuklir sekalipun. Begitukah? Yuan menghela napas. Lalu dia bertanya, sebelum saya melakukannya, saya punya pertanyaan. Para bajingan yang menembak saya hari ini, apakah mereka ada di dalam bersama Anda? Begitu. Jadi Anda mencari tim yang bertanggung jawab atas insiden hari ini. Sayangnya, Anda tidak akan menemukan mereka di sini. Karena mereka sedang dalam perjalanan ke Hotel White Lotus. Lagi pula, mereka akan membunuh siapapun di hotel itu sampai mereka menemukanmu. Namun, karena kau jelas tidak ada di sana, itu berarti semua orang di hotel itu akan segera mati. Setelah mengetahui informasi ini, Yuan mulai mempersiapkan serangan pedang pemecah langit. Hei, apakah kamu ingat percakapan kita tadi? Hah? Apa yang kau bicarakan? Yu Yong, akulah yang meneleponmu barusan. Jadi, kau melacak panggilan teleponnya? Ya, lumayan. Aku kagum dengan orang yang berhasil melacak kita meskipun kita sudah memasang sistem keamanan yang canggih. Kau mengundangku untuk mencoba menghancurkan organisasimu. Sekarang aku akan memenuhi keinginanmu. Hahaha, dan bagaimana kau akan melakukannya? Dengan pedang di tanganmu itu. Kalau kau belum tahu, bahkan senjata nuklir pun tidak bisa menghancurkan tempat ini, apalagi pedang. Aku sudah memanggil bala bantuan juga. Mereka akan segera menyerbu tempat ini. Apakah ini akan berhasil atau tidak, kita akan segera mengetahuinya. Setelah mengumpulkan energi spiritual yang cukup, Yuan melepaskan serangan pedang pemecah langit langsung ke arah pintu. Tanah langsung bergetar, dan orang-orang di dalam ruangan tertutup itu merasa seolah-olah mereka dihantam meteorit. Beberapa saat kemudian, Yuan melihat hasilnya. Semua tanah dan material yang dibangun di sekitar ruangan telah lenyap sepenuhnya, memperlihatkan bunker tersebut ke langit terbuka. Namun, ruangan itu sendiri masih ada. Dengan demikian, bangunan itu mengalami kerusakan parah. Dan retakan besar terlihat di sekitar ruangan yang pada dasarnya adalah sebuah kotak logam besar. Apa yang barusan terjadi? Orang-orang di ruangan itu bingung dengan apa yang baru saja mereka alami. Dan mereka ketakutan ketika melihat retakan di dinding. Wow, kamu benar-benar selamat. Aku sungguh terkesan. Orang-orang di dalam ruangan dapat mendengar suara Yuan melalui celah-celah di dinding. Namun, sepertinya bangunan itu tidak akan mampu bertahan menghadapi bencana lain. Tunggu, suara yang familiar itu terdengar lagi, tetapi kali ini terdengar jauh lebih gugup. Ayo kita bicarakan ini. Apa yang kamu inginkan? Aku menginginkan para bajingan yang saat ini sedang menuju hotel teratai putih. Serahkan mereka padaku dan aku akan mengampuni nyawa kalian, kata Yuan. Saya mengerti. Saya akan segera memerintahkan mereka untuk kembali.
Pria itu mengambil ponselnya dan memerintahkan pasukan tersebut untuk kembali. Sudah selesai. Mereka telah menghentikan misi mereka dan saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke sini. Mereka akan tiba sekitar 3 jam lagi, dan kau berharap aku akan langsung mempercayaimu. Aku bersumpah demi kuburan leluhurku bahwa aku mengatakan yang sebenarnya, kata pria itu. Yuan tiba-tiba mengambil ponsel dan menelepon Meixiu. Setelah menjelaskan situasinya kepadanya, dia berkata, "Saya ingin kalian semua mengevakuasi hotel. Jika terjadi sesuatu di sana, saya ingin tahu." "Saya mengerti. Saya akan menghubungi Anda kembali setelah kita dievakuasi." Sekitar setengah jam kemudian, Meixiu meneleponnya kembali dan berkata, "Kami telah mengungsi ke lokasi lain." White Lotus meninggalkan sebagian besar pengawalnya untuk melindungi hotel. Dan dia bahkan telah memanggil bala bantuan. "Mereka akan menghubungi kami jika terjadi sesuatu. Terima kasih. Saya akan kembali sekitar 4 jam lagi jika semuanya berjalan lancar." "Oke." Setelah menutup telepon, Yuan berdiri di depan kotak logam itu seperti seorang penjaga. Dengan sabar menunggu para pembunuh bayaran kembali. Orang-orang di dalam kotak logam itu ingin melarikan diri. Tetapi tak seorang pun dari mereka berani meninggalkan ruangan. Dan hanya ada satu jalan keluar dari sana, yaitu pintu yang dijaga oleh Yuan. Beberapa saat kemudian, suara pria itu terdengar lagi, itu kau. Kaulah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada keluarga Zheng hari ini. Kaulah, senjata pemusnah massal yang tidak dikenal. Namun, Yuan membantah klaim tersebut. "Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan." Orang-orang di dalam ruangan itu sangat menyadari bahwa Yuan berbohong. Tetapi mereka tidak berani mengambil risiko dan terus menuduhnya. Sekitar 2,5 jam kemudian, Yuan dapat melihat 5 orang mendekati bunker yang hancur itu dengan indera ilahinya. Apa-apa yang sebenarnya terjadi di sini? Ya Tuhan, rasanya seperti ada yang menjatuhkan bom nuklir di tempat ini. Sial, ini jebakan. Kelompok orang ini mencoba melarikan diri ketika menyadari situasi mereka. Tetapi mereka tidak berhasil pergi jauh sebelum Yuan turun dari langit, menghalangi jalan mereka. "Kenapa kalian tidak diam sejenak? Jika kalian mencoba lari, aku akan langsung membunuh kalian." Yuan memanggil jurang berbintang dan menghilangkan kemampuan menghilangnya. Lalu membiarkannya terbang mengelilingi kelompok itu untuk mengancam mereka. Sementara itu, Yuan menghadap ke bunker dan melepaskan serangan pedang pemecah langit lainnya. Yang kali ini benar-benar menghapus segalanya. "Maaf, tapi aku berbohong ketika mengatakan bahwa aku akan membiarkan kalian semua hidup." Gumam Yuan ke arah bunker, setidaknya di tempat bunker itu dulu berada. Setelah membersihkan sisa-sisa bunker dan semua orang di dalamnya, Yuan menoleh dan menatap kelompok 5 pembunuh bayaran itu dengan tatapan dingin. Yang sangat ketakutan setelah apa yang baru saja mereka saksikan. "Senang sekali bisa bertemu kalian semua lagi. Aku sudah menantikan reuni ini sejak lama," kata Yuan kepada mereka dengan senyum lembut di wajahnya yang tampak sangat menakutkan bagi kelompok itu.